Jadi penyakit PPOK ini tidak melulu hanya terkena atau terserang pada paru, tetapi bisa punya komplikasi ke seluruh bagian dari itu. Halo, semangat pagi sahabat Hermina. Kembali lagi bersama saya Dr. Diana, dokter jaga di Rumah Sakit Hermina Wonogiri. Oke, kembali lagi bersama podcast Hermina, yang mana di sini saya sudah bersama dengan Dr. Kevin, spesialis paru. Nah, selamat pagi dokter. Selamat pagi, Dok. Oke, Dok. Nah, di sini kita sedikit akan sharing-sharing ya, Dok ya, diskusi lagi, terutamanya tentang masalah paru ya, Dok ya, sesuai dengan spesialisasi beliau ya, Dok ya. Nah, di sini nanti kita akan coba membahas ya, Dok ya, salah satu penyakit paru yang sebenarnya umum terjadi di masyarakat ya, Dok ya, tapi masyarakat mungkin belum banyak tahu, Dok, mengenai masalah penyakit paru ini, yaitu tentang PPOK ya, Dok ya. Mungkin langsung saja, Dok, boleh bisa dijelaskan, Dok, kira-kira gambaran PPOK itu seperti apa, Dok? Ya, jadi PPOK ini adalah salah satu penyakit paru ya, singkatan dari penyakit paru obstruktif kronis. Jadi otomatis merupakan suatu penyakit paru yang itu bersifat obstruksi. Artinya obstruksi itu ada sumbatan di jalan nafas atau di saluran pernafasan sehingga menyebabkan pasien itu mengalami gejala. Kronis artinya secara otomatis adalah yang berjalan atau berlangsung sampai bertahun-tahun, bahkan sampai seumur hidup gitu. Jadi kalau kita lihat PPOK ini biasanya menyerang pada usia yang lebih tua. Jadi tidak terjadi pada masa anak-anak atau dewasa muda, tapi biasanya menyerang pada usia 40 tahun ke atas begitu. Jadi penyakit karena sumbatan di saluran nafas ya, Dok ya. Dan terjadinya sudah dalam waktu yang lama. Kira-kira itu penyebabnya apa ya, Dok ya? Untuk PPOK sendiri, jadi penyebab utamanya adalah merokok. Jadi selain merokok juga ada beberapa penyebab lainnya, seperti kalau sering terpapar oleh polusi udara atau pada pekerja-pekerja industri yang terpapar oleh zat-zat berbahaya yang menghirup dalam jangka waktu lama. Jadi tidak terjadi pada sebulan, 2 bulan, tapi bertahun-tahun hingga berpuluh-puluh tahun. Termasuk polusi lingkungan itu bisa menyebabkan penyakit ini. Cuman sebagai penyebab utamanya biasanya adalah merokok. Jadi karena paparan asap ya, Dok ya, intinya ya, Dok ya, yang menyebabkan saluran nafasnya itu menjadi menyempit gitu ya, Dok. Terus, Dok, selain itu gejala yang biasanya timbul itu apa, Dok? Yang nanti bisa masyarakat itu waspada. Jadinya oh ini gejalanya seperti ini. Jadi kemungkinan ada mengarah ke sini gitu, Dok. Ya. Untuk PPOK ini kalau kita tahu penyakit paru itu gejala utamanya hanya sesak nafas dan batuk. Jadi PPOK ini sama. Jadi gejala utamanya adalah sesak nafas, bisa disertai dengan batuk dan gejala yang lain, gejala nyeri dada dan lain-lain. Nah, untuk sesak nafasnya sendiri biasanya dia ada tipenya. Jadi sesak nafasnya biasanya dia sepanjang hari. Kalau kita kenal, kalau pada pasien asma itu biasanya dia lebih terutama kalau pagi hari atau malam hari. Tapi kalau pada PPOK ini biasanya gejalanya sepanjang hari dia sesek terus, dan selain itu bisa ngos-ngosan. Kalau dia jalan sedikit udah ngos-ngosan gitu. Nah, semakin dia aktivitas ringan itu sudah sesak, biasanya derajat penyakitnya bisa lebih berat. Nah, selain gejala sesak dan batuk ini juga bisa biasanya pada pasien PPOK itu bisa bergejala nyeri dada maupun mudah lelah. Jadi penyakit PPOK ini tidak melulu hanya terkena atau terserang pada paru, tetapi bisa punya komplikasi ke seluruh bagian dari itu. Ya.
Oke, Dok. Jadi kalau misalnya misal masyarakat di luar gitu ya, Dok ya, ada yang ada gejala sesak, batuk, terus dalam ada jangka waktu yang lama gitu ya, Dok ya. Ada keluhan tambahan seperti nyeri dada juga seperti itu, lebih baiknya langsung saja dibawa ke fasilitas kesehatan ya, Dok ya. Terus nanti untuk pengobatannya itu bagaimana ya, Dok? Ya, jadi nanti setelah pasien itu dilakukan pemeriksaan, jadi untuk pemeriksaannya biasanya kita lakukan ronsen seperti pada umumnya pasien paru gitu ya. Selain itu juga ada satu pemeriksaan penting lagi yang namanya spirometri atau tes fungsi paru. Nanti akan dilakukan untuk kita tahu pastinya bahwa diagnosa pasien ini adalah PPOK. Untuk pengobatannya sendiri, untuk pengobatan utamanya adalah inhaler atau obat sedot, obat isep ya kalau kita biasa istilahnya. Jadi itu untuk mengontrol gejala hariannya, jadi sesak dan batuknya. Selain itu juga inti pengobatannya adalah kita menjaga supaya pasiennya ini dapat berfungsi parunya dengan lebih baik. Selain itu juga mencegah supaya pasien ini tidak sering kumat. Jadi seperti pada kasus asma, PPOK ini adalah penyakit yang bisa kumat, dan semakin sering dia kumat maka fungsi parunya itu akan semakin turun. Nah, ini yang kita jaga supaya pasien itu tidak terlambat penanganannya, sehingga kita jaga supaya fungsi dan aktivitas hariannya itu bisa lebih baik. Stabil lagi gitu ya, Dok. Selain itu juga satu lagi biasa kita juga berkonsultasi atau bekerja sama dengan rehabilitasi medis atau fisioterapi. Jadi untuk fisioterapi dada atau fisioterapi fungsi pernafasan supaya bisa lebih baik pasien. Gitu. Jadi nanti kalau memang sudah terkena PPOK, ada obat-obatan yang rutin dipakai juga ya, Dok ya, dan fisioterapi juga ya, Dok ya. Tapi untuk pencegahannya, Dok, sebelum akhirnya kena nih, pasti ada cara pencegahannya ya, Dok ya. Itu kira-kira seperti apa, Dok? Ya, untuk pencegahannya tentunya pasien PPOK itu biasanya adalah pasien yang lebih tua atau yang lansia. Otomatis nih ini tidak bisa kita cegah karena itu usia akan selalu berjalan. Untuk yang bisa kita cegah karena tadi penyebab utamanya adalah merokok, otomatis pencegahan utamanya adalah berhenti merokok. Jadi istilah merokok itu ada yang namanya perokok aktif dan pasif. Merokok aktif itu kita merokok, melakukan kegiatan itu aktif. Kalau yang pada wanita biasanya adalah perokok pasif. Jadi dia tidak merokok tapi dia sering terkena paparan asap rokok, entah itu dari suami, kerabat atau lingkungan kerjanya, itu yang sebisa mungkin adalah dihindari atau dikurangi sehingga otomatis resiko terkenanya juga berkurang. Sama seperti paparan polusi udara itu dan lingkungan kerja itu sangat penting. Jadi itu juga harus diperhatikan gitu. Itu aja sih. Jadi memang pencegahannya menghindari faktornya tadi ya, Dok ya. Salah satunya asapnya tadi ya, Dok. Tapi di sini tuh masyarakat masih banyak yang susah, Dok, buat berhenti merokok, Dok. Apakah ada tips and trick ya, Dok ya, untuk berhenti merokok itu seperti apa, Dok? Kalau bicara tentang berhenti merokok ini sebenarnya kalau kita sebagai manusia, kalau kita mau pengen sesuatu otomatis kita yang pertama harus ada niat atau motivasi dahulu. Jadi daripada kita kena sakit belakangnya, mungkin penyakit ini itu bukan penyakit yang cepat timbul. Jadi tidak seperti misalkan tuberkulosis yang itu penyakit menular kita gampang terkena. Tapi kalau PPOK ini penyakit yang munculnya itu kita tidak tahu sih, sudah mungkin 10-20 tahun kemudian kita baru kena. Nah, ini harus disadari dari awal, bahkan dari remaja gitu ya. Jadi untuk anak-anak remaja harus disadari bahwa efek merokok ini bukan hanya kesehatan paru, tetapi banyak seperti jantung dan kesehatan saraf juga bisa. Jadi
dalam jangka waktu lama ini yang bisa jadi masalah, itu harus disadari terlebih dahulu. Kalau sudah ada motivasi di awal, secara otomatis dia akan berusaha untuk mengurangi atau merokoknya, bahkan tidak perlu mencoba lah merokok. Sama seperti narkoba, mendingan tidak usah mencoba daripada nanti kalau sudah terlanjur masuk ketagihan, malah itu yang bikin repot. Dan selain itu juga dukungan dari lingkungan sekitar, terutama dari keluarga sendiri itu harus kuat. Jadi dari sejak kecil orang tua mungkin diharapkan juga bisa mengontrol dari aktivitas anak-anaknya. Jadi kalau lingkungan misalkan sekolah atau lingkungan kerjanya agak tidak mendukung gitu ya, secara otomatis keluarganya diharapkan untuk bisa mendukung dari proses itu. Oke dokter, sudah jelas sekali ya dok ya penjelasan mengenai PPOK ini sendiri ya dok ya. Jadi mungkin sedikit saya simpulkan lagi ya dok ya. Jadi PPOK itu adalah suatu penyakit penyempitan di saluran nafasnya ya dok ya, yang sudah terjadi dalam waktu yang lama. Salah satunya karena paparan asap ya dok ya, terutamanya asap rokok. Oke, dan dari dokter Kevin tadi juga sudah menjelaskan ya dok ya bagaimana tips and triknya untuk mengurangi atau upaya untuk berhenti merokok. Salah satunya dari niat dan dukungan dari keluarga sekitar ya dok ya. Mungkin dokter ada lagi yang mau disampaikan dokter? Ya, itu dulu mungkin pesannya. Yang pertama, merokok itu merugikan kesehatan. Ini sebenarnya iklan sudah lama sekali, dan ya mau tidak mau itu sesuatu kegiatan yang negatif dampaknya. Jadi kalau dari saya sarankan untuk tidak mencoba rokok bagi yang belum mencoba. Bagi yang sudah terlanjur, usahakan atau niatkan dari diri sendiri untuk bisa berhenti dan dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Dan apabila sudah mengalami gejala, bisa periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nanti akan dicek lebih lanjut oleh dokter yang berkepentingan gitu ya. Dan kalau sudah terkena sakit pun tidak perlu putus harapan ya istilahnya, karena untuk penyakit ini ada obatnya meskipun tidak bisa sembuh. Jadi penyakit PPOK itu tidak bisa sembuh, tapi dapat dikontrol supaya kita bisa aktivitas seperti biasa tanpa gangguan yang bermakna. Jadi tetap semangat, untuk yang sudah sakit pun tetap pasti ada jalan gitu ya. Oke. Ya, terima kasih sahabat Hermina telah mendengarkan podcast Hermina hari ini. Dan untuk sahabat Hermina yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Kevin spesialis paru, bisa menemui Dr. Kevin di Rumah Sakit Hermina Wonogiri di hari Senin sampai Sabtu ya dok ya, di jadwal pagi ya dok. Atau teman-teman juga bisa melihat di Instagram RS Hermina Wonogiri. Sekian dari kami. Terima kasih sahabat Hermina.